كثيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هذه الأمة إلى عاد المقامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله ونالوا أعلى الدرجات. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Pertama-tama tentunya kita tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita pada subuh ini, subuh Jumat, kita telah bersama-sama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan yang berkah. Kemudian Allah berikan umur yang panjang, nikmat umur yang panjang, nikmat umur yang berkah. Dan juga mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah adalah rezeki yang penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong atau termasuk orang yang mencintai dan dicintai oleh baginda Rasul, dan kita diakui sebagai umatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Maksiat batin atau pekerjaan hati memang sesuatu maksiat yang tidak kelihatan. Salah satunya hasad. Hasad atau iri atau dengki itu adalah maksiat batin atau pekerjaan hati yang sebenarnya tidak terlihat, akan tetapi akan berdampak kepada anggota jahir. Karena orang yang hasad, orang yang dengki itu dampaknya macam-macam. Bisa menggibah, bisa menzalimi, macam-macam dampak. Walaupun itu pekerjaan hati, walaupun itu maksiat hati, maksiat batin, namun berdampak kepada anggota jahir. Syukur itu tidak kelihatan. Tapi orang yang bersyukur hidupnya tenang, merasa cukup, merasa puas. Kalau ada bersyukur, kurang harus guling dari nyaman, berdiri salah, berduduk salah. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam subuh ini membaca ilmu tasawuf kita tentang hasad. Kita istirahat untuk mulai kita mengambil berapa pada malam hari ini. Ulun berkisah saja, menceritakan saja tentang mukjizat daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mendengar cerita-cerita mukjizat daripada baginda Rasul Muhammad SAW akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul, akan menambah taat kita kepada baginda Rasul. Apa yang dianjurkan beliau kita mampu melaksanakannya, akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memantapkan iman kita, sehingga iman kita mantap dan kita mengerti nilai-nilai iman. Iman adalah merupakan nikmat yang paling besar yang tidak bisa dinilai dengan sesuatu. Kenapa? Karena dengan iman hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mati serta iman. Amin ya rabbal alamin.
Jangankan mengisahkan atau menceritakan orang yang mulia, kekasih Allah, utusan Allah ketika Rasul Muhammad SAW menceritakan kehidupan wali Allah, itu akan mendatangkan rahmat. Inda zikril awliya tanzilur rahmah. Apabila dibacakan manaqib awliya, Allah akan turunkan rahmat. Mudah-mudahan kita selalu berada rahmat Allah amin ya rabbal alamin. Apalagi yang kita ceritakan adalah orang yang nomor satu. Baginda Rasul adalah manusia nomor satu. Dari 124 nabi diseleksi menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 diseleksi lagi menjadi 5 yang diberi gelar ulul azmi. Dari yang 5 diseleksi lagi 1 nabi kita dengan kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, kita menceritakan mukjizat yang diberikan Allah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan iman kita semakin mantap, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Karena iman itu yang kalau tadi kalau dinilai dalam sesuatu pada kaum, karena kalau diriwayatkan di daerah Syria Sam pada zaman jahiliyah ada seorang raja yaitu yang bernama Habib bin Malik. Habib bin Malik. Seorang raja Habib bin Malik ini adalah seorang raja yang zalim. Yang zalim itu kita tahu diusahakan yang zalim memaksakan kehendak. Kalau ada istri orang, raja ini menaksir hendak mau pada mau harus dituruti. Raja Habib bin Malik adalah seorang raja yang zalim. Di sisi lain ada Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuh daripada baginda Rasul Muhammad SAW yang sejak awal sampai akhir hayat membenci tentang agama Islam. Abu Jahal itu marah sidin. Dia terhadap sidin dan Abu Jahal. Dia terhadap sidin. Abu Jahal itu marah aslinya Amr bin Hisam, atau yang bukan Quraisy itu menyambatnya Abu Hakam. Abu Hakam itu bapak kebijaksanaan menurut orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Bapak kebijaksanaan atau Abu Hakam. Nah, kenapa digelari dengan Abu Jahal? Karena Abu Jahal itu orang yang tidak bisa menerima kebenaran, sehingga orang Islam menggelari Abu Hakam ini dengan Abu Jahal. Pada suatu hari Abu Jahal mengirim surat kepada Raja Habib bin Malik yang zalim tadi. Bunyi suratnya, wahai baginda, di wadah kami ini, bahasa di wadah kami ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Inya telah mengajarkan aliran sesat. Inya menghina-hina Tuhan-Tuhan kami, menghina agama-agama kami yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun mulai nenek moyang disembah dilakukan, ngarannya Muhammad. Telah ada di kampung kami nama-nama menerima surat dari Abu Jahal. Raja Habib bin Malik datang dengan pasukan yang begitu banyak. Sesampai di Attah, para Mekah di Attah,
Raja Habib bin Malik beristirahat dulu, kemudian disambut oleh Abu Jahal. Datangnya Abu Jahal sambut. Abu Jahal duduk duduk. Ujar Raja Habib bin Malik, Abu Jahal, ada apa dalam dengan Muhammad? Jadi biar Abu Jahal takut makan aja nih lawan tubuhannya ini, tubuhan supaya takut makan aja. Lalu ujar apa dalam dengan Muhammad? Ujarnya sekelompok kaum Quraisy tadi, Muhammad adalah semenjak kecil, semenjak lagi halus kami gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, punya jujur, kelakuannya baik. Mulai lagi halus. Tapi setelah berumur 40 tahun, semuanya berubah. Tuhan kami dicaci, Tuhan kami diizin, bahkan ini membawa aliran, berubah agama, bertuhankan Allah. Nah itu ujar Raja, pasukan datangkan yang mengarah Muhammad ke sini, datangkan. Bila datangkan ke sini dengan cara yang lemah lembut, dengan sukarela, dengan tata kerama yang baik, bawa ke sini panggil baik-baik, suruh menghadap aku ujar Raja gitu. Bila ini ada mau juga diajak baik-baik, paksa. Nah akhirnya utusan raja datang ke tempat baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Diceritakan bahwa Raja Habib bin Malik hendak bertemu. Siti Khadiijah menangis karena tahu Raja Habib bin Malik orangnya sedih. Abu Bakar sedih. Apa ujar baginda Rasul? Kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Pelindung. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abu Bakar membawa bajunya warna abang. Kemudian serbannya dijulungi Abu Bakar, serban warnanya hitam. Berangkat Abu Bakar yang sebelah kanan, Siti Khadijah radhiyallahu anha sebelah kiri berangkat. Sesampai bertemuan raja, karena kemuliaan daripada baginda Rasul Muhammad SAW, Raja Habib bin Malik tadi yang karena kewibawaan baginda Rasul, karena kehebatan baginda Rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Habib bin Malik tadi yang saling tadi salah tingkah berduduk. Kalau menurut perakiraan asar Badar kan setelah Badar kada hormat, tapi Raja Habib bin Malik melihat kewibawaan baginda Rasul Muhammad SAW tunduk. Dan ini Allah yang memberi. Ada kedawai ini diulang-ulang segera baik, segera hebat. Hidung segera bunga juga masih makan. Alis sangat pandai di dalam ditulis. Bulu mata baiknya tidak dipasang, bulu mata badai, macam-macam. Ada baginda Rasul kemuliaan cahaya Allah yang memberikan. Jangan bulu mata biar ulun bisa memilih orang menukar batis. Kebetulan batis sedikit karena kecelakaan saya, jadi menukar batis. Kalinya di sana taman batis itu ada jual burit palsu. Ada jangan aja ya. Burit sekalinya mama beginilah beginian halus tuh, kalau halus buritnya jangan ya di sana bisa burit palsu bahasa. Nah, Rasulullah SAW kemuliaannya Allah yang memberikan. Raja Habib bin Malik yang jolly, yang dikira akan sabar, yang dikira akan berbuat semena-mena, hormat bagi Rasulullah SAW hingga akhirnya menyediakan kursi emas, menyuruh duduk di hadapan Raja Habib bin Malik. Berarti memuliakan.
Ujar Raja Habib bin Malik, Abu Jahal telah mengirim surat kepadaku dan isinya bahwa Ikam ini telah mengajarkan agama baru, agama Islam, dan Ikam ini mencaci agama nenek moyang mereka yang terdahulu. Ujar Rasulullah, jujur aja. Sekarang kalau Ikam mengaku sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, tunjukkan kemuliaan, tunjukkan kehebatan Ikam, tunjukkan mujizat, karena menurut aku orang Nabi-Nabi terdahulu itu sebagai Nabi memiliki kemuliaan, memiliki mujizat, memiliki kelebihan. Tunjukkan lawan aku. Jadi ujar baginda Rasul Muhammad SAW ibarat bahasa Arab itu oke. Hendak apa ya? Tahu di sini hendak apa ya? Hendak apa? Ikam ujar baginda Rasul Muhammad. Ujar Raja Habib bin Malik, ini hari siang panas. Aku memintakan malam, jadikan malam. Dan setelah malam keluarkan bulan terang benderang seperti malam 14 purnama terang. Setelah malam, setelah matahari tenggelam, gelap gulita, timbul bulan purnama, seluruh bulan sambil turun ke bawah dan belah dua, kemudian kembalikan lagi semua, buliakan ke atas dan kembalikan lagi seperti siang yang semula. Bukan main lah perintah hari siang. Misalnya kita contohkan misalnya jam 10, misalnya ada sama juga coba. Pak Agus meminta bulan ubah menjadi malam, bukan main. Bukan hanya merubah menjadi malam, keluarkan bulan seperti bulan 14 terang purnama terang benderang. Kemudian setelah keluar bulan disuruh turun, mau belah dua. Kemudian setelah bulan satukan kembali, buliakan pulang ke atas, saya terang bulan 14 purnama, kemudian rubah menjadi siang. Bukan main permintaan daripada Raja Habib bin Malik kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ulun kawan melakukan itu, sampian minta itu, apakah sampian akan beriman, akan mengikuti agamaku, akan percaya dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala? Ujar Raja, tidak cukup itu. Kan cukup berarti masih anak lain. Masih anak lain. Setelah Ikam mampu melakukan itu, aku minta Ikam harus tahu, harus bisa membaca di dalam hatiku ini. Di dalam hatiku apa yang selalu kupikirkan setiap hari. Nah, setelah melakukan tadi membelah bulan kawan, disuruh pulang menabung apa yang ada di dalam pikiranku setiap hari. Ujar Raja, kalau Ikam kawal mengundang pertama tadi membelah bulan, kemudian yang kedua menembak daripada isi hatiku, aku siap untuk memeluk agama Islam dan mengucap dan mengakui Rasulullah, mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah penguasa alam semesta. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Jabal Qudus untuk sholat 2 rakaat meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, akhirnya datang malaikat Jibril dengan 12.000 para malaikat yang lain turun dengan siap-siaga. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, Allah salam kepadamu, Allah akan mengabulkan permintaan dan peristiwa yang Raja Habib bin Malik minta ini sudah di dalam ilmu, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa hal ini akan terjadi. Setelah selesai, Rasulullah ada menggawi, tapi malaikat diperintahkan oleh Allah menggawi. Akhirnya lambat hari yang terang hari berubah menjadi kadap. Kemudian setelah gelap timbul bulan, mulai terang, akhirnya terang persis bulan seperti bulan purnama, bulan 14 bulan.
Dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan kelebihan daripada baginda Rasul. Rasul mengacungkan jari dengan penuh kemuliaan jari pada baginda Rasul Muhammad SAW, seolah-olah ibarat bahasa itu menyuruh bulan tadi turun. Akhirnya bulan yang 14 tadi, bulan purnama 14 tadi turun menghadap, berada di hadapan daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Setelah turun, terbelahlah sebelah masuk ke lengan kanan baginda Rasul Muhammad SAW, dan sebelahnya lagi masuk di lengan sebelah kiri daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Bulan terbelah dua. Beberapa saat keluar bulan tadi, kemudian menyatu stop di hadapan daripada baginda Rasul Muhammad SAW dengan berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qad aflaha man saddaqa wa qad khaba man khalaqa. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh beruntung orang yang membenarkan akan baginda Rasul, dan sungguh celaka orang yang menentangnya. Bulan berpanggil saya. Hingga selesai beberapa tadi, bulan tadi naik kembali ke atas seperti bulan purnama, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi siang matahari kurang lebih. Mukjizat daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian sebuting lagi raja. Tadi sudah raja. Ikan meminta menanggung di dalam hati. Ujar baginda Rasul Muhammad SAW, sampeyan mempunyai anak, mempunyai putri yang sudah berpuluh-puluh tahun lumpuh, kada bisa berjalan, dan tangannya kada bisa bergerak, dan matanya kada bisa melihat. Kada bisa melihat. Itu yang menjadi pemikiran sampeyan setiap hari merenung, putri sampeyan lumpuh, kada bisa bergerak, batin kada bisa bergerak, tangan kada bisa, bahkan mata kada bisa melihat. Raja akhirnya sadar bulan ini adalah seorang rasul. Akhirnya raja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Abu Jahal ini dia ada apa yang ini raja, dia percaya lawan sihir Muhammad, percaya lawan sihir zaman balik zaman sihir, percaya. Tapi Raja Habib bin Malik kada menghiraukan panggilan daripada dan meninggalkan bulik ke kerajaan bersama bala tentaranya yang memeluk agama Islam. Nah, karena rasa terima kasih daripada baginda Rasul Muhammad SAW, raja mengirim 5 ekor unta yang diisi dengan emas perak sebagai hadiah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di tengah jalan, bertemu Allah Abu Jahal itu namanya Abu Jahal. Ujar Abu Jahal, bubuhan pria ini anak mana, membawa unta, membawa emas segala macam. Ujar orang utusan daripada Raja Habib bin Malik tadi, aku disuruh raja untuk memberikan hadiah kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai rasa terima kasih. Sebelum itu Raja Bulik tadi bertemu dengan putri daripada baginda Rasul Muhammad SAW, putri yang lumpuh tadi, putri yang kalian bisa melihat tadi, menyambut kedatangan Raja Habib bin Malik. Maka putri ini lumpuh, maka kalian bisa melihat, maka kalian bisa lihat kok menyambut abahnya Raja dari Habib Malik menyambut. Ditambah malam oleh Raja Habib bin Malik sampai Aku di dalam tidur, ulun bermimpi datang seorang rasul, datang seorang laki-laki bahwa menyatakan sampeyan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ulun di dalam tidur juga ulun mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasul, dan Allah telah mengembalikan ulun bisa berjalan, ulun bisa melihat. Kembali. Ujar Abu Jahal, julung kau dah kau aja.
Kada usah ke juluka Muhammad, kada usah apa aja. Utusan raja ini kada mau. Lalu terjadi perkelahian perkelahian. Nah, setelah perkelahian terjadi, orang-orang Abu Talib juga datang. Kenapa datang? Ini nak ujar orang putusan Raja Habib bin Malik. Raja Habib bin Malik sebagai rasa terima kasih kepada Rasulullah mengirim hadiah berupa emas perak jasa Rasulullah, tapi Abu Jahal menyambat jasanya. Kada boleh diantar ke sana. Kami kada mau, akhirnya kami terjadi perkelahian. Baginda Rasul Muhammad SAW datang. Apakah buat sampean percaya alat panggilanmu? Ujar orang-orang sahabat Malik, kalau percaya. Sekarang kayak ini aja, yang mana yang jujur? Kita takut akan lawan unta-unta yang membawa ini, yang membawa emas lawan perak ini, kita takut akan. Untuk siapa hadiah ini diberikan? Jadi ujaran sahabat yang lain termasuk nama beliau tadi kita serahkan dulu ke Abu Jahal. Abu Jahal. Biar Abu Jahal saya dulu aku berdoa. Aku meminta lawan Tuhanku. Aku meminta lawan berhala-berhalaku. Diberikan kesempatan berdoa Abu Jahal. Berdoa Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal memaki, wahai unta, ucapakan beban diri jangan untuk siapa hadiah-hadiah dari Raja Habib bin Malik diberikan. Apakah untuk aku? Apakah untuk Muhammad? Unta tadi dia tidak mau panggil, beliau. Saya mau tahu dia mau panggil. Sudah berulang-ulang kali, kada mau panggil juga. Hanya ujar para yang lain, kita serahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk mengampuni dosa. Baginda Rasul Muhammad. Wahai unta-unta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapkan dengan benar. Untuk siapa hadiah ini? Hadiah yang dari Raja Habib bin Malik ini untuk siapa? Besar siapa? Salah satu unta tadi yang berkata bahwa barang yang ulun bawa ini, barang yang kami bawa ini dari Raja Habib bin Malik untuk junjungan baginda Rasul Muhammad SAW. Ujian daripada baginda Rasul unta kalau lebat. Namanya Abu Jahal biasa ada habis. Abu Jahal ada habis-habisnya hendak membenci daripada baginda Rasul Muhammad SAW sampai Abu Jahal ini hendak membunuh daripada Rasul. Suatu ketika Abu Jahal mau nyuruh orang maulah lumur, sumur yang dalam. Setelah selesai sumur tadi ditutupi lawan kamping sedikit dengan maksud kena menghentikan padahal bahwa aku dari tahun pertama karena Abu Jahal tahu sifat Muhammad kalau mendengar apa itu mendengar dari pasti segera mendatangi hendak mainlah itu sifat daripada baginda Rasul. Padahal karena aku dari lawan Muhammad. Akhirnya Abu Jahal pura-pura jadi dia nama pura-pura dipadakan lawan Rasul bahwa Abu Jahal dari akhlak daripada baginda Rasul Muhammad SAW yang begitu jahat lawan sedikit, begitu durhaka lawan sedikit, ketika mendengar dari langsung hendak menjamuk, langsung hendak melihat akhlak daripada baginda Rasul. Kita jangan orang itu hendak membunuh kita, membenci kita. Bukan dia saja kesalahan jadi hapus saja. Udahlah mati. Abu Jahal tahu tidak mendengar dari pasti Muhammad segera datang mainlah. Mendengar dari baginda Rasul Muhammad SAW segera hendak menghilangi daripada Abu Jahal. Nah sampai di pintu nanti lalu malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, jika jangan lanjutkan perjalanan masuk karena di muka pintu ada sumur yang dalam digali oleh Abu Jahal. Abu Jahal pura-pura dari karena ikan penjara ikan terperosok, akhirnya ikan tak ditimbuni lawan tanah. Gitu ya, diperintahkan oleh Allah yang Maha Baik.
ketika Rasulullah SAW terjadi publik melihat berkulit Abu Jahal yang pura-pura garing tadi karena sadar menyasari tak menakuni dan bahasa kita tuh kenapa ikan berkulitnya, kenapa ikan berkulit menyasari karena sadar bahwa di depan pintu sumur galian masjid sawah ada, nah pintu sedikit cabur di dalam sumur tadi, sumur olahan daripada Abu Jahal seorang tercabur karena makanya saja pura-pura garing aja Rasulullah jadi masuk kubur makanya saja kenapa ikan jadi masuk jadi naik atas karena sadar bahwa di muka rawa ada sumur yang dalam tercabur. Hendak naik dia disuruh anak buah Sidin, anak buah Abu Jahal menyuruh tali karena awal berderak dipanjangi tali tambah berderak lagi dipanjangi diulurai tali tambah berderak lagi disuruh tali lagi lebih dalam tambah berderak lagi Abu Jahal karena ngapain akhirnya Abu Jahal berucap suruh Muhammad saja aku rasain kalau ada Muhammad yang menolong kita kalau ada Muhammad yang menaikkan kita kalau biar tali berbang itu dijulung ke kapal akhirnya suruh Abu Jahal Rasul Muhammad itu Abu Jahal tercampur di dalam rumah karena kau naik tadi sudah urut tali panjang tentang besar berdalam ujar Abu Jahal ikan hujan kau akhirnya baginda Rasul datang bukan main akhlak daripada baginda Rasul orang yang hendak membunuh Sidin tetap datang menolong datang Rasulullah ada ngalih karena kaya tadi cukup mengulurkan tangan Rasulullah Abu Jahal lebih ikut tangan benar disuruh benar itu kan cukup ada pakai tadi ada pakai peralatan apa cukup Rasulullah mengulurkan tangan Abu Jahal dinaikkan tapi namanya Abu Jahal banyak kebaikan dari Rasul karena kalau mengambil fakta ada bagaimana tampak membenci daripada Rasulullah SAW bahkan saking kejinya Abu Jahal kalau ada orang anaknya masuk Islam dihulurnya, didiknya, dihinanya, dicacinya di depan orang tua. Kemudian kalau ada pedagang-pedagang yang masuk Islam dihasilnya ikan jangan berbelanja, jangan berbisnis lawannya orang masih akhirnya orang pedagang tadi buang perut. Bahkan salah satu budak di dunia Sumayyah bin Hayat budak di dunia ketika mengesahkan Allah, ketika mengakui bahwa Rasul ada di dalam Allah, ketika beriman budak Sumayyah bin Hayat ini ditusuk oleh Abu Jahal jika meluarkan darah bahkan sampai meninggal jahatnya Abu Jahal. Jahatnya Abu Jahal. Mukjizat daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian ketika tumbuhan Quraisy ini duduk menamai Abu Talib, wahai Abu Talib itu pemahaman dia tuh Nabi suruh ampih. Kedakwah surah Ampih menyampaikan agama surah Ampih kan selesai, tidak terjadi pertikaian lagi. Atas ini surah Muhammad. Akhirnya Abu Talib mengiau ketika suruh orang-orang Quraisy itu. Abu Talib duduk di ranjang. Orang-orang Quraisy duduk di muka. Baginda Rasul Muhammad SAW naik langsung berjalan di muka tanpa menunduk pada tujuan kapal bahasa dia tuh kapal buan Quraisy dan terjejak kemudian duduk di samping Abu Talib. Ujar buan Quraisy itulah Nabi, itulah yang berakhlak mulia. Ini yang lewat di muka kami ini tidak ada hormat lalu bahkan lawan Mamarina yang dihilang sampai lawan duduk di hijau. Apa ujar Abu Talib? Itu berusaha berapa lagi? Lebih daripada itu dia bisa menginjak leher, menginjak kepala sapinya. Lebih daripada itu dia bisa. Nah, ujar orang Quraisy saja oke, silakan. Tapi kami hendak melihat bukti kerasulan daripada Muhammad ini. Kebetulan di halaman rumah itu kan ada batu gunung. Timbul dalam pemikiran orang-orang Quraisy, Muhammad kalau itu sebagai seorang rasul itu ada batu di halaman. Belah batu itu menjadi dua.
Setelah belah menjadi dua, tumbuhkan di situ sebatang pohon tinggi. Ujar Rasulullah, ayo. Tapi kalau aku kalau melakukan itu, aku akan sampai terima. Ujar orang Quraisy, dia katakan dulu. Akhirnya Rasulullah memohon kepada Allah dengan pertolongan Allah, batu yang tadi dia terbelah dua. Setelah terbelah dua, timbul pohon tinggi ke atas menjulang. Ujar orang Quraisy, kami bukan hanya kepada itu, tapi kembalikan uang. Pohon tadi hilang, batu tadi kembali utuh seperti biasa. Rasulullah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengembalikan batu yang terbelah dua dengan pohon yang tumbuh tadi, mampu mengembalikan seperti semula. Namun orang Quraisy apa berkata, hebat benarlah sihir dia, hebat benarlah sihir dia, tetap tidak beriman, tetap tidak mengakui dengan keesaan Allah, tidak mengakui dengan kerasulan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mukjizat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita simpulkan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia. Orang yang hendak membunuh Sidin, orang yang hendak mencelakai Sidin, tetap Sidin lemah lembut, tetap baik. Bahkan ketika garing, Sidin tetap niat baik. Yang kedua, kalau sudah keras hati, sulit untuk masuk hidayah. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal ini dia gugur matinya waktu perang Badar. Rasulullah sudah menawarkan lawan Abu Jahal untuk menawarkan perdamaian. Bahkan Abu Jahal berucap, orang-orang yang menawarkan perdamaian ada aku melakukan perang adalah orang-orang yang pengecut. Abu Jahal akan membawa perang. Ternyata Abu Jahal yang ampuh, Abu Jahal yang merasa kuat, Abu Jahal yang merasa hebat, dia matinya meninggal karena dua orang pemuda itu anak daripada petani. Artinya apa? Kebesaran, kehebatan daripada Abu Jahal mati di orang yang bangga. Mati. Anak dua orang pemuda oleh anak orang petani. Berisnya 14. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menangkap kepala daripada Abu Jahal, membawa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayatnya, ketika masih berucap Abu Jahal berpikir, wahai tumbuhan keyakinan, sampaikan bahwa kepada Muhammad, aku semenjak dahulu sampai akhir hayat aku ini membenci kepada Muhammad, sampaikan lawan Muhammad bahwa aku semenjak dahulu sampai akhir hayat ini membenci lawan Muhammad, termasuk ajaran-ajaran celaka Abu Jahal. Nah, orang yang sudah diberikan peringatan, sudah diberikan petunjuk, tapi tetap ada kepentingan. Alhamdulillah menjadi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kisah hanya berkisah, mudah-mudahan keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah, arti kita melaksanakan segala apa yang disuruh oleh baginda Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Tabrani, Sa'ni Jibril alaihi salam, isma' sita fa innaka mayatun wahbib sita fa innaka matarikun waqna sita fa innaka mansubin. Jibril telah datang kepada kuliah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Kemudian cintailah sesukamu siapa yang kamu cintai, tapi suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Berbuatlah, berkelakuanlah sesukamu, tapi ingat suatu saat kamu akan mendapatkan balasannya. Ini kehati-hatian kita hidup setelah kita memakai apa kita yang menyadari, tapi ingat suatu saat kita akan mati. Saya mencintai, saya ini anak harta, suami, silahkan saya, tapi ingat
suatu saat kita akan berpisah. Bahkan ketika kita mati, kita ada disambat ngaran lagi. Kalau Bapak Hasbullah bawa ke sini ke tidak mati kita, tapi kita disambut mayat. Angkat mayat di sini, loh kan hendak dimandikan. Angkat mayat ini karena hendak disalatkan dan bawa mayat ini karena hendak dimakamkan. Kemudian yang terbawa masih terfakirnaga majiubid. Berbuatlah sesukamu, berkelakuanlah sesukamu, tapi suatu saat kamu akan ibadah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun perbuatan jahat pasti akan mendapatkan balasan. Mudah-mudahan kita masuk surga bil ghairi hisab amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالله ولا بذكر الله تطمئن القلوب وتنزل على أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وهو يقيس 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 دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وسلم وبارك وسلم وجبر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين اللهم افتح لنا ونسعد بديننا وأنفسنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعل يومنا فينا وإيماننا وجهك وعيادك من سلامات المريض والجبل عنك من كل سن إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وفقنا بالتقوى والاستقامة ويبهت الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ووزنونا في الدين وأصحابنا وعبادنا ولمن حبنا فيك ولنحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارجعنا كما مقبلا ظاهرا وبدنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل برحمتك ومنصرك وأسرك هذا المسجد جميل بيت الرحمن ولي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والناس برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لهم وارحمهم واغفر عنهم اللهم اغفرهم عودة من رياض الجنة ونذكر من حفرة من حفار النار كما حفظ بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا ونافلا وعلمنا وجهنا وارجونا ونوعنا الليل وآناء النهار واجعله لنا وجل يا مولانا يا رب العالمين والصلاة والتسليم على سيدنا خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله محمد وعلى وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.